Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 28 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 17 Januari 2026. Kita kembali duduk bersama di Masjid Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-9, yaitu penulis mengatakan at-tafkir fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsirin nafs wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Yang artinya bab bertafakkur di dalam keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan kehancuran dunia, kejadian-kejadian yang sangat dahsyat di akhirat, dan seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan keduanya, dan bertafakkur untuk memendekkan hawa nafsu dan memperbaikinya, serta mengangkatnya, membawanya selalu untuk istiqamah. Ini adalah bab yang ke-9 yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam bab ini, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis, dari mulai surat Saba ayat 46, kemudian Ali Imran ayat 190, 91, kemudian surat Al-Ghasyiyah ayat 17, 21, kemudian surat Al-Qital atau surat Taubah ayat 10. Semuanya berkaitan dengan ibadah, tentang tafakkur, ibadah yang berkaitan dengan tafakkur. Tapi penulis membawakan babnya panjang. Penulis berkata, at-tafkir fi azimi makhluqatillah. Bertafakkur tentang keagungan makhluk-makhluk Allah, wa fana'id dunya, dan kehancuran dunia, wa ahwalil akhirah, dan hal-hal yang berat di kehidupan akhirat. Ini adalah penjelasan, atau lebih tepatnya faidah dari ibadah tafakkur. Faidah dari ibadah tafakkur adalah meyakini hancurnya dunia, meyakini akan beratnya kehidupan akhirat, dan membuat hawa nafsu kita terjaga, tidak melampaui batas, membuat diri kita istiqamah. Jadi maksud daripada bab ini lebih condong penulis mengatakan seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, bertafakurlah.
Apa yang ditafakuri? Agungnya makhluk Allah. Kalau seandainya kita bertafakkur tentang agungnya makhluk-makhluk Allah, maka kita akan tahu dunia ini akan hancur. Kemudian kehidupan akhirat sangat berat. Fase-fase untuk masuk ke dalam fase-fase yang akan dihadapi sangat berat. Kemudian oleh karena itu hawa nafsu harus dilatih sehingga tidak melampaui batas. Kemudian juga melatih diri agar istiqamah. Nah, oleh karena itu saya lebih condong kepada menjelaskan tentang ibadah tafakkur secara umum. Apa itu tafakkur? Bagaimana cara bertafakkur? Apa faedah orang bertafakkur? Kemudian bagaimana para salafus salih bertafakkur? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafakkur adalah kunci mata hati. Kunci mata hati. Dan tafakkur adalah amalan qalbu yang sangat agung. Bahkan dia salah satu amalan qalbu yang paling agung. Sebenarnya manusia sudah mengetahuinya, cuma belum mengerjakannya secara maksimal dan belum mengetahui keutamaan dari tafakkur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 105-106, "Wa ka'ayyin min ayah fis samawati wa fil ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidak ada berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit, di bumi. Mereka melalui tanda-tanda tersebut. Tapi mereka begitu saja berpaling. Mereka berpaling, tidak mau beriman. Maka tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak beriman, orang yang mensyirikkan Allah, mereka itu sebenarnya tidak bertafakkur dengan kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan majlis yang paling mulia adalah duduk bersama mentafakuri nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, surganya Allah, nerakanya Allah, nikmatnya Allah, siksanya Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka ini adalah majlis yang paling agung. Oleh karena itu kita sekali lagi ingin mempelajari lebih detail lagi tentang ibadah tafakkur. At-tafakkur secara bahasa diambil dari kata atau dari 3 huruf. Fa, kaf, dan ra. Fa, kaf, dan ra. Bahasa Arab yang apabila ada 3 huruf dasar ini, fa, kaf, dan ra, maka itu berarti maknanya adalah jika terbesit di dalam qalbunya pengambilan sebuah pelajaran. Itu tafakkur secara bahasa. Idza taraddada qalbuhu mu'tabiran. Jika terbesit di dalam qalbunya pengambilan sebuah pelajaran. Itu namanya tafakkur. Melihat makhluk-makhluk Allah
yang besar, gunung menurut ahli pergunungan yang kita lihat di atas muka bumi ini adalah hanya 30% dari wujud gunung tersebut. Sedangkan 70%-nya ada sebagai vasak bumi. Kalau gunung yang terlihat 30% itu sebesar itu, kemudian vasak buminya 2 kali lipatnya, berarti sangat besar gunung tersebut. Sangat besar gunung tersebut, lebih besar lagi yang menciptakan. Nah, ini seperti itulah tafakkur. Tafakkur apa yang terbesit di dalam qalbu untuk diambil pelajaran darinya. Contoh yang lain, madu. Madu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai obat penyembuh yang dihasilkan dari lebah. Kita tafakuri bagaimana lebah membuat madu. Terbesit di dalam kalbu kita untuk mengambil sebuah pelajaran. Itulah tafakkur secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, sebagian ulama mengatakan bahwa tafakkurul qalbi bin nadhari fid dalail. Tasarruful qalbi bin nadhari fid dalail. Artinya bergeraknya qalbu dengan memperhatikan kepada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu untuk fi talabi ma'anil asya, untuk mencari makna-makna dari sesuatu. Bergeraknya qalbu dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mencari makna-makna pada sesuatu yang ada. Kita gerakkan qalbu kita dengan melihat bulan, matahari, bumi, langit. Kemudian tujuannya untuk mencari makna dalam penglihatan tersebut. Kita melihat semut, melihat ikan, menggerakkan qalbu kita untuk mencari makna-makna dari yang kita lihat. Ikan misalnya. Kan ada hadisnya yang berbunyi, wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Sesungguhnya seorang yang alim maka akan memintakan ampun kepada Allah untuknya. Siapa saja makhluk yang ada di langit, itu para malaikat. Makhluk yang ada di bumi, yaitu manusia, hewan. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Coba bayangkan, ikan yang ada di lautan, satu jenisnya saja, itu jutaan, miliaran, triliunan. Ikan papuyu. Belum lagi di sana banyak ikan yang lain. Yang setiap jenisnya jumlahnya besar. Ini kita tafakuri berarti sangat banyak yang memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Dalam riwayat yang lain, hatta an-namlatu fi juhriha.
sampai semut di dalam lubang. Berapa banyak semut? Dari mulai semut paling kecil sampai paling besar. Memintakan ampun untuk orang yang beriman. Pelajaran yang kita bisa ambil dari sini, mencari makna-makna yang kita bisa ambil adalah agungnya orang yang berilmu agama. Agungnya orang yang berilmu agama. Nah, itulah tafakkur seperti itu. Makanya Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya beliau mengatakan surat Saba ayat 46, "Innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkar." Aku memberi nasihat kepada kalian dengan satu nasihat. Tegaklah beribadah kepada Allah. Baik itu saat kalian berdua atau saat kalian sendirian. Di sini ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik saat keramaian ataupun saat sendirian. Kita diperintahkan untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang ada kaitannya tadi dengan kajian tadi malam. Ada pepatah Arab mengatakan tentang sendirian, yaitu yang disebutkan di dalam Nuniyah, qasidah Nuniyah yang ditulis oleh Imam Al-Qahtani. Wa idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani fastahi min nadharil ilah wa qul laha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Jika engkau sendirian dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat dalam keadaan gelap dan hawa nafsu mengajak untuk bermaksiat, maka malulah dari pandangan Allah dan ucapkanlah untuk diri ini, sesungguhnya yang telah menciptakan kegelapan ini sedang melihatku. Nah, itu sama dengan ayat tadi. Innama a'idzukum biwahidah. Aku nasihatkan kalian untuk berfikir tentang satu nasihat. Apa itu? An taqumu lillah. Tegaklah engkau beribadah kepada Allah. Bukan hanya untuk sholat, tapi malu kepada Allah, mengagungkan Allah, lebih mencintai Allah daripada hawa nafsunya. Kemudian memuliakan Allah. Antaqumu lillahi qanitin mathna wa furada. Baik saat sendirian ataupun di tengah orang banyak. Nah, ini namanya tafakkur. Makanya kadang-kadang orang bertafakkur itu dia tidak terlalu banyak berbicara. Nanti saat dia berbicara, pembicaraannya syarat makna. Karena dia banyak bertafakkur. Itu makna dari tafakkur. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa hukum tafakkur dalam agama Islam? Hukum tafakkur dalam agama Islam adalah
wajib. Hukumnya wajib. Wajib artinya apa yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkan dengan sengaja secara mutlak. Hukumnya wajib bertafakkur. Apa dalil-dalilnya yang dibawakan oleh penulis Imam Nawawi rahimahullah di dalam ayat atau di dalam kitabnya ini, yaitu surah Ali Imran ayat 190 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, sungguh itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, bertafakkur di dalam makhluk, di dalam penciptaan langit dan bumi. Dan kemudian dia mengatakan, wahai Rabb kami, sungguh apa yang telah engkau ciptakan ini bukanlah kebatilan. Maha suci engkau. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita wajibnya bertafakkur. Dari sisi mana pendalilannya? Saya sering katakan ada dalil, ada sisi pendalilan. Dalil wajibnya bertafakkur surat Ali Imran ayat 190 191. Kemudian sisi pendalilannya adalah Allah memuji orang-orang yang bertafakkur. Dan tidaklah Allah puji sebuah amalan kecuali menunjukkan kepada kewajiban. Menunjukkan kepada kewajiban. Ada kisah menarik tentang kewajiban tafakkur juga. Yaitu sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Qala Atha bin Abi Rabah. Dakhaltu ana wa Ubaid ibn Umair ala Aisyah radhiyallahu anha. Atha bin Yasar kalau tidak salah ini seorang tabi'i. Aku dan Ubaid bin Umair menemui Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi Muhammad SAW. Atha dan Ubaid menemui Aisyah. Qala Ibnu Umair akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah. Wahai Aisyah, beritahukan kepada kami apa sesuatu yang paling menakjubkan yang engkau pernah lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah terdiam, kemudian beliau berkata, Lamma kana lailatun minal layali qala dharini ata'abbadu al-lailata li Rabbi. Suatu saat di malam hari ketika Rasulullah SAW menggilirku, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, biarkan nanti malam aku beribadah kepada Allah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, Wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma sarraka. Wahai Rasulullah, aku demi Allah lebih suka dekat denganmu. Tetapi aku suka membuat engkau gembira. Artinya, ya sudah. Aku sebenarnya lebih suka engkau dekat denganku. Kita bercengkrama dan seterusnya.
Tetapi engkau lebih suka beribadah malam ini, ya sudah silakan. Faqama fatataha. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun malam bersuci, thumma qama yusalli. Lalu beliau bangun salat malam. Aisyah bercerita, falam yazal yabki hatta balla hijruhu. Masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam terus menangis sampai basah pangkuannya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, "Tsumma baka. Falam yazal yabki hatta balla lihyati." Kemudian terus menangis lagi sampai basah jenggotnya. Aisyah berkata lagi radhiyallahu anha, "Tsumma baka. Falam yazal yabki hatta balla al-ard." Kemudian terus menangis lagi sampai membasahi lantai. Faja'a Bilalun yu'adzinu bis-shalah. Maka kemudian datang Bilal mengumandangkan azan. Fama ra'ahu yabki. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang melihatnya menangis. Kemudian pada saat itu Bilal melihat Rasulullah SAW menangis. Kemudian Bilal berkata, "Ya Rasulullah, lima tabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Engkau telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosamu yang telah lalu akan datang. Seakan-akan Bilal heran dengan keadaan Rasulullah SAW. Menangis untuk seorang yang sudah diampuni dosa yang telah lalu akan datang. Nah kita ini bagaimana Pak? Tidak ada ampunan, tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Semestinya lebih menangis lagi. Semestinya lebih menangis lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tamparan keras bagi orang-orang yang tidak pernah bertafakkur walau sebentar di dalam 1 kali 24 jam dalam hidupnya. Tidak pernah menangis sendirian karena Allah Subhanahu wa taala. Yang diampuni dosanya yang telah lalu akan datang saja menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawab Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Laqad nazalat alayya lailah ayah. Sungguh telah turun kepadaku malam ini sebuah ayat. Wailun liman qara'ah walam yatafakkar fiha. Celaka, wail bagi siapa yang membacanya dan tidak bertafakkur dengan ayat tersebut. Surat Ali Imran 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka berdasarkan hadis ini, bertafakkur hukumnya adalah wajib. Karena Rasulullah SAW mengancam bagi siapa yang tidak bertafakkur, maka diancam dengan neraka wail. Dan tidaklah ada ancaman dengan neraka kecuali amalan tersebut adalah wajib. Kecuali amalan tersebut adalah wajib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi juga membawakan ayat
surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Apakah mereka tidak melihat kepada langit bagaimana diangkat? Apakah mereka tidak melihat kepada gunung-gunung bagaimana ditetapkan? Apakah mereka tidak melihat kepada bumi bagaimana dihamparkan? Maka dzakir, bertafakkur. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau adalah orang yang diperintahkan untuk bertafakkur. Ini juga ayat yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bertafakkur. Tafakkur hukumnya adalah wajib. Begitu juga dalam surat Al-Qital ayat 10 yang dibawakan oleh penulis. Afalam yasiru fil ard fayanzuru. Apakah mereka tidak berjalan di bumi ini lalu dia melihat apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Ini semua dalil yang menunjukkan wajibnya bertafakkur. Wajibnya bertafakkur. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Hasyr ayat 20-21 yang dibawakan oleh imam tadi. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak pernah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga merekalah orang-orang yang beruntung. Ini pelajaran bagi kita bahwa jangan pernah merasa antara surga dan neraka bedanya sedikit. Jangan pernah. Sangat jauh bedanya. Tidak akan pernah sama antara surga dan neraka, antara penghuni surga dan penghuni neraka. Seperti dan ayat-ayat yang semisal banyak ya. La yastawi Allah berfirman dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang semisal. Tidak sama itu. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perhatikan surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wa tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hati kalian. Enggak sama maksiat dengan ketaatan, enggak sama. Tidak sama makanan yang halal dengan makanan yang haram, enggak sama. Sama sekali tidak sama. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 50. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Apakah kalian tidak memikirkan? Maksudnya nanti di akhirat, apakah sama orang yang buta dijadikan oleh Allah di akhirat sebagai orang yang buta dengan dijadikan oleh Allah di akhirat sebagai orang yang melihat? Tidak akan bersama. Yang buta gara-gara dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat gara-gara dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah sama. Contoh yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 19. La yastawi indallah, yang artinya tidak akan pernah sama orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, berjihad di jalan Allah, dengan orang-orang yang zalim, yang mensyirikkan Allah. Tidak akan pernah sama. Surah At-Taubah ayat 19. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 16. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumat wan nur.
Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Dan apakah sama kegelapan dengan cahaya? Enggak akan pernah sama. Ini menunjukkan orang yang penghuni surga dengan penghuni neraka tidak akan pernah sama. Penghuni surga orang yang sebenar-benar sukses. Kemudian ayat selanjutnya, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami turunkan Al-Qur'an ini terhadap gunung, maka engkau akan melihat gunung tersebut tunduk, hancur karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buatkan untuk manusia agar mereka bertafakkur. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa bertafakkur hukumnya adalah wajib. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Dan ini perlu latihan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Berkata seorang ahli zuhud di zamannya, abad kedua Hijriah, Abu Sulaiman Ad-Darani, dan beliau adalah ulama yang meninggal pada tahun 205 Hijriah, dan beliau muridnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, kemudian Fudail bin Iyad, yaitu di kalangan tabi'ut tabi'in, bisa dikatakan seperti itu. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Awwidu a'yunakum al-buka wa qulubakum at-tafakkur." Biasakan mata-mata kalian untuk menangis karena takut kepada Allah, dan qalbu kalian untuk bertafakkur. Biasakan mata-mata kalian untuk menangis karena takut kepada Allah, dan biasakan qalbu kalian untuk bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apa yang kita harus tafakkuri? Pada apa objek yang kita tafakkuri ini? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillahi azza." Bertafakkurlah, pikirkan tentang makhluk-makhluk Allah, nikmat-nikmat yang besar ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Subhanallah, para ikhwan. Saya singgung tadi malam tentang mencintai Allah. Timbul pertanyaan. Tadi malam kan saya sebutkan tentang tanda-tanda orang mencintai Allah. Beberapa tanda tadi. Timbul pertanyaan, Ustaz, saya ingin mencintai Allah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah bertafakkur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertafakkur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang menarik dari ulama salaf. Gini perkataannya. La ahada asbara adzan sami'ahu minallah. Hum yaquluna lahu walad wallahu yarzuquhu. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar daripada saya ulangi, tidak ada seorang pun yang lebih sabar saat ada perkataan yang menyakitinya dibandingkan Allah. Saya ulangi, tidak ada seorang pun yang lebih sabar mendengar perkataan yang menyakitinya dibandingkan Allah. Orang-orang mengatakan dia punya anak dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang tersebut. Tidak seorang sabar yang lebih sabar daripada Allah. Mereka mengatakan perkataan-perkataan yang buruk terhadap Allah, tapi Allah tetap kasih mereka anak.
tetap kasih mereka rezeki. Mereka mengatakan untuk Allah, Allah punya anak, tetapi Allah memberikan kepada mereka rezeki. Mereka kurang ajar terhadap Allah, Allah masih kasih tetap rezeki kepada mereka. Nah, makna-makna ini tanamkan dalam kalbu. Allah itu maha baik, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha kasih sayang. Ini yang membuat kita akhirnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik, sudah memberi saya petunjuk untuk beragama Islam. Allah itu maha baik, sudah memberi petunjuk saya untuk mengenal dakwah sunnah ini. Kalau tidak, saya masih sangat berorientasi dunia, tidak pernah berpikir untuk sukses di akhirat, hidup tidak menentu, dan seterusnya. Mencintai Allah luar biasa. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tafakkaru fi ala'illah. Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafakkaru fillah. Dan jangan berfikir tentang zat Allah, karena kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Ini juga perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tafakkuru fi kulli syai wa la tafakkaru fillah. Bertafakkurlah dalam segala dan jangan bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa saja yang kita harus tafakkuri? Yang pertama, mentafakuri tentang penciptaan diri kita. Surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim? Apakah mereka tidak bertafakkur di dalam diri mereka? Coba kita ini diberikan penciptaan fi ahsani taqwim. Di dalam penciptaan yang paling baik, paling sempurna. Di mana letak mata, kemudian secara luar saja ya, di mata ada kelopak mata, ada bulu mata, ada alis mata, kemudian matanya ada semacam cairan pada matanya. Kalau tidak, maka matanya akan diam begitu saja. Makanya Ashabul Kahfi ketika mereka tertidur, tahsabuhum aiqadan wa hum ruku'. Kamu mengira mereka bangun padahal mereka sedang tidur. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa mata mereka ada yang terbuka, kadang tertutup. Karena kalau tertutup terus selama 300-an tahun tidak akan bisa terbuka. Ada yang mengatakan bahwa satu sebagian terbuka, satu sebagian tertutup. Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Itu baru mata. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam naj'al lahu 'ainayn?" Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata? Wa lisanan, lihat. Lisan, satu lisan. Alhamdulillah satu lisan, enggak dua lisan. Kalau dua lisan susah ngomong. Kemudian lisan ini bergerak tanpa tulang. Kemudian bagaimana lisan ini bergerak, sekarang saya berbicara sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Itu tidak bisa dikonsep oleh manusia. Indah penciptaan Allah terhadap diri kita sangat sempurna. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam penciptaan yang paling bagus. Kemudian juga yang menarik dari mentafakuri diri sendiri adalah mentafakuri aib diri sendiri. Bukan hanya soal penciptaan, aib diri sendiri. Karena orang jika mensibukkan diri dengan kekurangan yang dimilikinya, dia akan tersibukkan, tidak peduli dengan aib-aib orang lain. Ini para ikhwan dirahmati. Kemudian yang kedua,
tafakkur di dalam penciptaan langit dan bumi, keajaiban-keajaiban alam semesta. Ketika Allah berfirman tadi dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Wahai Rabb kami, apa yang Engkau telah ciptakan ini tidaklah batil. Maha suci Engkau. Tafakuri pohon-pohon yang ada. Tafakuri gunung. Tafakuri lautan. Saya pernah ke daerah Bojonegoro. Saya nggak tahu kalau di Kalsel, ini pendek pengetahuan saya. Kalau di Kalsel lumbung padi di mana saya nggak tahu. Tapi kalau saya pernah ke Jawa Timur, Bojonegoro, lumbung padi. Maksudnya sawahnya itu seperti lautan. Sawahnya itu seperti lautan. Sepanjang mata memandang itu sawah semua. Subhanallah, saya bilang, kaya sekali. Indonesia itu kaya sekali. Cuma tadi kita kurang bersyukur dengan nikmat yang begitu luar biasa. Dan juga SDM-nya perlu ditingkatkan. Makanya ada perkataan dari kawan saya, kita ini dijajah Belanda kurang lama. Aturan dilamain sedikit supaya modern gitu. Kayak urusan banjir ini kan. Banjir ini kalau orang-orang ingin belajar untuk mengatasi banjir dari negara Belanda. Karena mereka memang negaranya tenggelam. Dan itu silahkan tanya kepada kawan-kawan yang kerja di PUPR. Yang ingin belajar mengatasi kota banjir, belajarlah Belanda. Nah, kita belum selesai, akhirnya tinggalan. Belum selesai dijajahnya, ya tinggalan. Ini para ikhwan dalam hati ada Allah Subhanahu. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 36. Tafakkur dalam makhluk-makhluk Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan dari apa yang tumbuh di bumi dan dari diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Kita ini para ikhwah mengetahui makhluk-makhluk Allah cuma mungkin berapa persen. Yang Allah ciptakan dan kita belum ketahui sangatlah banyak. Padahal itu sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Contoh, di antara pohon kurma itu salah satu perkara menariknya adalah ada pejantannya dan ada betinanya. Yang kalau seandainya tidak ada penjantannya untuk betinanya, maka tidak akan terjadi pohon kurma. Makanya di Indonesia tumbuh pohon kurmanya, tapi kada berbuah. Karena tidak sama dengan ada yang di Arab, yang ada semacam penyemayan antara bubuk yang ada di jantannya dengan betina. Itu kita tidak mengetahui. Bertafakkur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah yang terbesar adalah istri. Bini kita itu nikmat terbesar. Pernah enggak kalian bersyukur kepada ya Allah, alhamdulillah punya bini yang ada, ya Allah kenapa biniku ini bersyukur memiliki istri. Coba bayangkan ya. Syekh Abdul Razak pernah suatu ketika di Masjid Nabawi bertanya, siapa yang tidak punya istri di majelis saya?
Yang hadir setiap malam kajian beliau itu kira-kira 500-an orang sampai 1000-an orang. Banyak yang nangis beliau. Karena memiliki istri itu nikmat besar. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika beliau ditanya, ayyul mali nattakhidhuhu khairan? Harta apa yang paling kita bagus ambil di dunia ini? Kata Rasul SAW, qalbun syakir. Hati yang selalu bersyukur. Itu harta. Lisanun dzakir. Lisan yang selalu berzikir itu harta. Wa zaujah mu'minah tu'inu ala dini. Istri yang beriman yang senantiasa membantu suaminya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, gini Pak. Urusan punya istri itu bukan hanya urusan seks di atas ranjang. Coba perhatikan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat bertahawus, berdebat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit-sedikit mengingat Khadijah. Kata Aisyah, Khadijah. Padahal itu perempuan belum pernah dilihat oleh Aisyah. Tapi sampai saking seringnya Rasul SAW mengingat Khadijah, beliau cemburu. Khadijah. Kenapa selalu Khadijah? Perempuan ajuz. Perempuan sudah menjadi mbah-mbah tua-tua. Perempuan yang giginya merah. Paham antum giginya merah? Ompong kelihatan cuma gusi. Kemudian beliau mengatakan, waqad abdalaqallahu khairan minha. Allah telah menggantikanmu dengan yang lebih baik tadinya. Yaitu aku perawan masih muda dan seterusnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, lihat, ini indahnya bersuami istri. Saya ingin mengungkapkan indahnya bersuami istri agar kita itu sebagai laki-laki bersyukur memiliki istri. Tidak, ma abdalanillahu khairan minha. Allah tidak pernah gantikan aku yang lebih baik darinya. Qad amanat bi hina kaffarahun nas. Sungguh dia telah beriman ketika seluruh manusia kufur terhadap. Lihat, beliau sedang membela istrinya. Qad saddaqatni hina kadzdzabani nas. Aisyah Khadijah radhiyallahu anha mempercayaiku ketika orang-orang sudah seluruhnya mendustakan. Wasatni bi nafsiha wa maliha hina haramani nas. Kata Khadijah, kata Rasulullah SAW membela istrinya. Dan dia sudah membelaku, berjuang denganku dengan hartanya dan dirinya. Ketika orang-orang menahan hartanya untukku. Nah, ini namanya berkeluarga, Pak. Keluarga itu bukan urusan ranjang, tetapi urusan ingin dapat ridha Allah. Yuk sama-sama kita dapat ridha Allah. Bertafakkur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah salah satu yang paling agung adalah istri yang saleh. Makanya Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian sejenis dengan kalian. Pasangan-pasangan yang kalian merasa tenang dengan. Azwaj. Dan terjadilah di antara kalian saling kasih sayang, saling mencinta. Subhanallah. Nikmat Allah begitu banyak, luar biasa. Yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan. Ini tafakkur ini.
Dan ini yang saya katakan tadi, membuat seseorang cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, dia sangat taat kepada Allah. Belum lagi yang disebutkan oleh penulis, yaitu bertafakkur tentang dunia dan kehidupan setelah dunia. Subhanallah. Sangat besar sekali para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang, Ustaz, apa perkara yang tidak boleh kita tafakuri? Banyak sebenarnya. Perkara yang kita tidak boleh tafakuri, perhatikan baik-baik para ikhwan. Perkara-perkara yang kita tidak dituntut untuk perlu mengetahuinya. Seperti misalkan tentang ruh. Bagaimana ruh? Apa bentuknya? Apa sifatnya? Diciptakan dari apa? Penting untuk kita tahu. Kalaupun tahu, tidak terlalu penting untuk kita, untuk keimanan kita. Atau sesuatu yang terlalu berlebihan memikirkan tentang kisah-kisah. Contoh misalkan ada orang bertanya kepada Syekh Saleh Fauzan, Syekh, apakah benar cerita Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menikah dengan perempuan yang mengajaknya berzina itu? Yang kalau di dalam buku-buku tafsir disebut dengan Zulaikha, istri gubernur Mesir Al-Aziz. Apa kata Syekh Saleh Fauzan? Saya tidak menghadiri undangan pernikahannya. Artinya ngapain memikirkan yang seperti itu? Nah, ini pada ikhwan. Kemudian juga tentang janin, nutfah, bagaimana bergeraknya dan seterusnya. Terlalu berlebih-lebih. Nah, ini ada hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk ditafakuri. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati Allah, bagaimana cara agar bisa bertafakkur? Yang pertama, beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Makanya kita sebelum baca Quran, yang di dalam Al-Quran banyak yang kita harus tafakkuri, kita memohon kepada Allah perlindungan dari syaitan, mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Imam Ibnu Katsir berkata, wal ma'na fil isti'adzati 'inda ibtida'il qira'ah li'alla yulabbis 'ala al-qari' qira'atah wa yakhlita 'alaihi wa yamna'hu min at-tadabbur wa tafakkur. Makna minta perlindungan saat mulai membaca Al-Quran agar orang yang membaca Al-Quran tidak salah-salah dalam baca, tidak tercampur-campur pikirannya, dan tidak melarangnya jadi bertafakkur dan bertadabbur atas ayat-ayat Allah. Yang kedua, menjauhi maksiat. Agar seseorang bisa bertafakkur, hendaknya dia menjauhi maksiat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-A'raf ayat 146, Al-Hasan Al-Basri berkata, amna' qulubahum at-tafakkur fi amri. Artinya, aku larang qalbu mereka bertafakkur di dalam aku. Kenapa? Karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat susah untuk bertafakkur. Kenapa? Karena qalbunya tertutupi dengan noktah hitam maksiatnya. Makanya Ibnul Jauzi, ulama Islam abad ke-5 Hijriah berkata, "I'lam anna sama'al ghina yulhil qalba 'anit tafakkur fi 'azamatillah." Ketahuilah bahwa mendengar musik melalaikan kalbu untuk bertafakkur tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi maksiat agar bisa bertafakkur. Yang ketiga, menziarahi kubur. Salah satu cara agar bisa bertafakkur adalah menziarahi kubur. Mughith Al-Aswad rahimahullah, seorang ulama salaf, mengatakan zurul kubur.
tafakkurakum. Yang artinya ziarahi kuburan, maka kalian akan bertafakkur. Ziarahi kuburan, maka kalian akan bertafakkur. Baik. Apa manfaat bertafakkur? Yang pertama, semangat beribadah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "At-tafakkuru fil khairi yad'u ila al-'amal bih, wan nadam 'ala syarri yad'u ila tarkih." Memikirkan amal-amal baik mengajak untuk beramal, dan menyesal atas keburukan mengajak untuk meninggalkan keburukan tersebut. Bertafakkur membuat orang semangat beramal, semangat meninggalkan maksiat. Yang kedua, takut kepada Allah. Ibadah takut kepada Allah hasil dari tafakkur. Bishr al-Harith rahimahullah berkata, "Lau tafakkaran nasu fi 'azamatillah lama 'asawullah." Kalau seandainya orang-orang memikirkan keagungan Allah, mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, bertafakkur membuat seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur membuat seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tafakkur dia cinta kepada Allah. Seperti memikirkan nikmat Allah, memikirkan pemberian Allah, hidayah, petunjuk dari Allah, dia akan cinta kepada Allah. Saya pernah kajian 2 kali ini dalam hidup saya selama menjadi pendakwah. Saya pernah kajian, kalau nggak salah dulu di Aceh, saya dikasih pulpen. Ustaz, ini pulpen hadiah saya. Hadiah dari saya untuk Anda. Saya masih ingat, pulpennya entah kemana, tapi masih ingat. Yang kedua kemarin, pekan lalu saya ke Jakarta. Ustaz, ini pulpen yang saya suka, tapi saya ingin kasih hadiah. Terima kasih ya. Jazakallah khair. Itu saya dikasih orang, mungkin pemberiannya sekali kepada saya, tapi saya masih ingat bagaimana, dan kita ada suka terhadap orang yang memberi kita. Itu manusiawi. Bagaimana pemberian Allah yang bukan sekali dalam hidup kita, bukan sekali setahun, bukan sekali sebulan, bukan sekali sepekan, bukan sekali sehari, bukan sekali sejam, bukan sekali semenit, tetapi sebanyak nafas kita Allah kasih. Subhanallah. Bagaimana kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bertafakkur tentang nikmat Allah akan mendatangkan cinta kepada Allah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, yang paling utama juga faedah dari bertafakkur adalah mengetahui ini, kita ini di mana, kedudukan iman kita di mana. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "At-tafakkur turika hasanat wa sayyi'atik." Turika hasanatik wa sayyi'atik. Yang artinya, bertafakkur itu akan memberikan kepada engkau pengetahuan berapa amal salehmu, berapa dosamu. Itu dengan tafakkur jangan. Mengetahui keadaan diri kita. Nah, yang terakhir, orang yang bertafakkur niscaya akan banyak ilmunya. Ini luar biasa nih para pelajar. Orang yang bertafakkur niscaya akan banyak ilmunya. Kenapa? Karena dia sering mengolah pikirannya untuk bisa memahami sesuatu. Niscaya dia akan banyak ilmunya. Nah, itu yang bisa disampaikan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tafakkur. Ada kisah terakhir. Abdullah bin Mubarak berkata,
suatu hari kepada Sahal bin Adi warahu sakitan mutafakkiran. Abdullah bin Mubarak bertanya kepada sahabatnya Sahal bin Adi. Dan Sahal bin Adi sedang diam, nggak ngomong, diam aja sambil bertafakkur. Kata Abdullah bin Mubarak kepada sahabatnya, "Aina balagta?" Sudah sampai mana engkau bertafakkur? Kata orang tersebut, "As-sirat." Sudah sampai di atas sirat. Tafakkur tentang kehidupan setelah kematian. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sedang bermesraan dengan istrinya, duduk di pangkuan istrinya, tidur di pangkuan istrinya. Dan ini yang sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidur di pangkuan istri. Suatu saat istrinya melihat suaminya yang sedang di pangkuan menangis. Kemudian sang istri ikut menangis. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Sang istri ikut menangis. Lalu Abdullah bin Rawahah sang suami bertanya, "Ma abkaiti?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian sang istri dengan mudahnya mengatakan, "Ra'aituka tabki fabakait." Aku melihat suamiku menangis, aku pun ikut menangis. Ini tenggang rasa dalam kehidupan suami istri. Kemudian Abdullah bin Rawahah bercerita sebab dia menangis. Kata beliau, "Ukhbirna bi anna wariduha wa lam nukhbir bi annana najina minha." Beliau teringat sebuah ayat dalam surat Maryam ayat 71 72 atau 70 sampai 71. Silahkan cek ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi sirat. Sirat itu apa sih, Pak? Sirat itu adalah jembatan dibentangkan di atas neraka jahanam. Jembatan dibentangkan di atas neraka jahanam. Otomatis siapa saja yang melewati sirat akan melihat neraka. Berarti dia mau tidak mau akan masuk ke dalamnya. Itu yang beliau pikirkan. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melihatnya. Kata Abdullah bin Rawahah, kita diberitahu kalau kita semua pasti mendatanginya. Cuma kita belum diberitahu kita selamat darinya atau tidak. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhurudz zalimina fi hadithin. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim bertekuk lutut di sana. Itulah yang membuat beliau menangis. Kita sudah diberitahukan agar bahwa kita pasti mendatangi dan kita belum diberitahukan kita bisa selamat. Itu yang membuat beliau akhirnya berdua-duanya semakin menangis. Surat Maryam ayat berapa? 71, 72. Nah itu tafakurnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada sahabatnya, sudah sampai mana? Sampai sirat. Kalau di zaman sekarang ada teman diam, sudah sampai mana? Aku berhutang belum bayar. Alhamdulillah. Seberapa lama kita kajian nih? Oh ya, baru 1 jam 10 menit. Kada uyuh lah. Kada uyuh lah, tinggal dengar aja kan, ngantuk boleh. Ulun yang tadi cuap-cuap. Ini yang bisa disampaikan pada ikhwah. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sehat dalam penjagaan Allah. Amin. Kami berjumpa di salah satu tempat yang orang ini sudah kenal kajian, tapi masih campur. Ada sosmed, otodidak, atau apa. Tapi dengan salah sudah sedikit-sedikit
berulang kali kepada Alhamdulillah. Tapi masih meyakini tasawuf itu benar menurutnya, karena background dulu sufi dan katanya tasawuf itu sama dengan tafakur. Maka mohon dijelaskan. Bismillah, walhamdulillah. Jawabannya paling mudah ya akhi. Pakai saja kata tafakkur. Tidak usah pakai kata tasawuf. Pakai saja kata tafakkur. Tidak perlu memakai kata tasawuf. Kenapa? Para ahli tasawuf sendiri, mereka itu berbeda pendapat dan bingung sendiri di antara mereka. Kata tasawuf itu diambil dari apa? Dan belum ada kata tasawuf dari Al-Quran atau hadis Rasulullah. Belum ada. Cari di dalam Al-Quran as-sufiyah atau at-tasawuf. Nggak ada. Ada di dalam bahasa Arab. Sebagian ahli tasawuf mengambil akar kata dari tasawuf atau sufiyah dari kata as-safa. Kan as-sufiyah atau tasawuf. Nah, mereka dari kata as-safa. As-safa artinya bersih. Kenapa? Karena mereka senantiasa fokus terhadap pembersihan qalbu katanya. Tetapi kalau seandainya diambil dari kata as-safa, berarti bukan as-sufiyah atau at-tasawuf, tapi menjadi as-safaiyah. Kita ingin ngambil kata as-sufiyah. Ada lagi yang mengatakan diambil dari kata as-saf, yang artinya baris saf salat. Karena orang tasawuf itu asal pemikirannya tasawuf itu begini, Pak. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum banyak terjadi penaklukan. Ya, Rasulullah SAW berperang, menang, tapi belum banyak terjadi penaklukan. Maka keadaan ekonomi para sahabat tidak terlalu tinggi. Setelah zaman Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru terjadi penaklukan sampai ke Spanyol, Cordoba. Banyak di situ kaya. Kekayaan mengurangi kezuhudan seseorang terhadap dunia. Akhirnya sibuk dengan dunia. Mulai meninggalkan masjid. Mulai banyak terlambat ke masjid dan seterusnya. Mulai sibuk dengan perniagaan dan dagang. Ada orang-orang, sekelompok orang yang ingin mengembalikan kaum muslimin ke dalam untuk zuhud dunia. Nah, inilah mulai gerakan tasawuf dari sini. Asal gerakannya bagus dia. Kemudian terus berlanjut itu tahun ketiga. Akhir abad ketiga, mau masuk abad keempat. Berlanjut sampai abad kelima, abad keenam, tumbuhlah ajaran tasawuf sebagai akidah tersendiri. Tumbuh lagi tarekat-tarekat. Disitulah masuk perbuatan bid'ah. Disitulah masuk filsafat Yunani. Yang akhirnya ujung-ujung dari gerakan tasawuf, kalau ekstrim banget, seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Ibnu Arabi, dan lain-lainnya mengatakan, Ana Rabbun wa anta abdun. Aku adalah Tuhan dan kamu adalah budak. Ana a'buduhu wa huwa ya'buduni fa anna yukallaf. Aku beribadah kepada dia, dia beribadah kepada aku. Maka siapa yang lebih pantas untuk menjadi hamba? Bingung lah dia. Saya dulu di tasawuf, saya sering mendengar yang ngajari tasawuf mengatakan, ada sebuah kisah di kisah salaf dulu, engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah kecuali engkau mengerjakan apa yang aku perintahkan. Dan ketika aku beritahukan apa yang aku perintahkan, engkau pasti akan menolak. Karena tadi tasawuf itu
memperhatikan permasalahan hati agar tidak ujub, tidak keakuannya dihilangkan. Itu sebenarnya ajaran Islam. Cuma mereka bikin sendiri. Kata mereka, agar keakuan engkau hilang, maka engkau harus mengerjakan ini. Sehingga engkau sampai kepada Allah. Meskipun 40 tahun engkau beribadah kepada Allah, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang disebut dengan hakikat ma'rifat. Engkau tidak akan pernah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata sang murid? Saya sudah beribadah 40 tahun. Kalau begini saya tidak sampai-sampai kepada Allah. Apa yang harus saya lakukan? Engkau harus mencuri. Maka sang murid mengatakan, Subhanallah, kok saya mencuri? Kata sang guru, Subhanallah ikam itu syirik. Nah, bingung nggak? Orang mengucapkan Subhanallah malah dituduh syirik. Kenapa? Karena kata mereka, kalau orang mengucapkan Subhanallah, itu menunjukkan bahwasanya dia sebenarnya ingin mengagungkan dirinya. Nggak mungkin saya mencuri, mana mungkin saya mencuri. Itu pandangan tasawuf gitu. Pandangan yang mengikuti dakwah salaf enggak. Kita kalau ingin sampai kepada Allah, maka pelajarilah agama Allah, berimal ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dengan mencuri kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan dirahmati. Jadi sampaikan kepada kawan tersebut bahwa ganti saja. Kalau Anda sepakat dengan tafakkur, ganti saja tasawuf itu dengan ibadah namanya tafakkur. Dan kenapa? Karena asli kata tasawuf saja tidak jelas bagi pengikutnya. Bagi pengikutnya. Ada yang mengatakan lagi tasawuf itu atau sufiyah itu diambil dari kata-kata as-suf. As-suf itu adalah kulit kambing yang dijadikan pakaian. Karena zuhud tidak mau berpakaian yang mewah-mewah, berzuhud maka memakai pakaian kulit kambing yang kalau keringatan keluar bau kulitnya itu. Agar menghinakan dunia. Nah, kita katakan para ikhwah, dari sini kata tasawuf asli katanya saja para pengikutnya berbeda pendapat atasnya. Dan ini tidak bisa dibungkiri. Tidak bisa diingkari oleh orang-orang yang bertasawuf. Nah itu dalam kitab-kitab mereka. Al-Qushairi, As-Sahrawardi. Sebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Saya juga pernah dapati dulu kawan yang saya masih tasawuf pada waktu itu, masih di tarekat. Maka setelah kita berbeda, maka saya katakan, gimana antum? Saya masih menganggap ada kebaikan di tasawuf. Ya sudah, kalau begitu kita berpisah. Kalau seandainya dia masih menganggap kebaikan, maka kebaikan tersebut ada di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya belum berbicara masalah zikir-zikir yang ada dalam tarekat, bagaimana mereka mendapatkannya, apa dalilnya di Al-Qur'an dan hadis, penetapan sekian ribu, penetapan fadilat-fadilatnya. Itu harus ada dalilnya dari Al-Qur'an hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan lagi? Cukup kiranya. Ini yang bisa disampaikan. Kita sudah 1 jam 20 menit. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.